Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Siti Jamilah, praktisi talent mapping. Dan kali ini kita akan membahas bakat relator ya. Barangkali teman-teman ada yang memiliki bakat relator ini. Nah, penjelasannya seperti apa bakat ini? Yuk kita dengar, kita simak. Nah, teman-teman, bakat relator ini, jika seseorang memiliki bakat ini, itu gambaran sederhananya adalah pribadi yang senang berinteraksi dengan orang lain, senang terhubung dengan orang lain. Dia pandai menjalin persahabatan dengan orang lain, membangun kedekatan. Mereka kalau misalnya punya teman itu awet gitu ya, dari dulu sampai sekarang itu masih berteman. Nah, itu yang paling terlihat dari orang yang memiliki bakat relator. Gitu, teman-teman. Kemudian kita lihat potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat relator dan kombinasi bakatnya apa saja kita lihat ya. Nah, teman-teman ini ada selling ya. Selling itu penjual ya, sales ya kalau bahasa ini. Jadi aktivitas menjual, aktivitas penjualan. Orangnya disebut dengan sales ya, seller. Nah, dengan kombinasi bakat achiever. Nah, kalau seorang sales itu kan biasanya ada target ya, bicara target. Nah, kalau dia didukung oleh bakat achiever ini, penjualannya akan semakin baik gitu. Karena dia punya dorongan bakat achiever, senang dengan target itu. Kemudian serving. Serving ini kombinasi bakat, belief dan responsibility. Relator ya. Jadi bakat relatornya itu senang terhubung dengan orang lain gitu. Kemudian bakat beliefnya itu melayani orang lain, tidak hanya terhubung tapi juga melayani orang lain dan didukung dengan bakat responsibility. Ini akan semakin optimal lagi pelayanannya yang diberikan ya, bantu. Kemudian presenting. Dengan bakat communication tadi, relator tentu saja bakat dominan, kemudian communication ini akan semakin bagus gitu. Mempresentasikan sesuatu. Kemudian ada brokering. Ini dia dalam biasanya ya teman-teman kenal ya misalnya di brokering itu kita akan lihat kalau di tanah ya misalnya penjualan tanah itu ada tanah mau dijual, dia sebagai perantara kemudian menghubungkan dengan pembeli gitu. Itu disebut dengan brokering juga ya. Memperantarakan sesuatu untuk penjualan gitu, untuk menjual sesuatu. Itu juga masuk dalam brokering. Nah, ini didukung dengan bakat relator dan communication. Relasinya bagus ya dengan orang lain, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan orang lebih baik lagi. Nah, itu hasilnya mungkin akan luar biasa gitu ya, maksimal. Itu teman-teman potensi kekuatan dengan kombinasi bakat. Kemudian kita lihat tipe kekuatannya apa saja dari bakat relator ini. Pertama itu seller. Tadi kita sebut ya, selling aktivitasnya, potensi kekuatannya, tipe kekuatannya adalah seller. Ya. Dengan kombinasi bakat input dan komen, dia bisa menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh konsumen ya, mampu memelihara loyalitas konsumen. Ini yang paling penting ya, karena kalau dia punya bakat relator itu karena dia dorongannya memang pandai berhubungan dengan orang, memelihara hubungan, kalau dia terhubung dengan orang lain, berteman itu awet, sehingga bisa repeat order nih, konsumennya bisa loyal gitu ya. Kemudian ambasador ya teman-teman, didukung dengan bakat relator dengan communication. Biasanya dalam produk itu kan ada ambasadornya ya. Nah itu dengan bakat komunikasi tadi bakat relatornya ini bisa semakin optimal. Kemudian ada server. Itu ya teman-teman gambaran sederhana dalam tipe kekuatan yang ada dalam bakat relator. Kemudian contoh peran ya, bicara peran atau profesi. Ini ada ambasador tadi, customer care ya teman-teman, public relation itu di PR, kemudian misalnya di lembaga, institusi itu ada humas ya bagian itu, atau HRD gitu ya. Kemudian ada
sales marketing ya. Ini juga membutuhkan. Nah, ini contoh-contoh ya profesi yang ada dalam bakat relator. Mungkin akan ada banyak lagi sebetulnya ya, teman-teman. Dan sampai di sini ya obrolan kita tentang bakat relator. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.